Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha Nandaku. Yang soleh-soleha. Ya, walaupun lebarannya kita tidak bertemu, tetapi kita harus tetap semangat ya. Semangat terus. Dan harus juga semangat belajar, walaupun belajarnya dari rumah. Dan harus tetap menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, pakai masker, bawa hand sanitizer, kemudian rajin cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir. Oke? Sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas, pandangan ke bawah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, berikanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Ananda soleh-soleha, pada hari ini kita akan belajar tematik tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Nah, pada minggu ini kita sudah memasuki subtema 2, manusia dan lingkungan. Kemudian pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan Quran Surah Al-Anbiya ayat 16. Ada yang tahu tidak tentang bunyi Quran Surah Al-Anbiya ayat 16? Ataukah ada yang hafal? Coba kita baca sama-sama ya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Nah, artinya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Dia menciptakan langit dan bumi itu tidak dengan percuma atau dengan bermain-main, melainkan ada manfaat atau hikmah yang terdapat di dalamnya sesuai dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Adapun tujuan pada pembelajaran ini yaitu dengan berkarya, Ananda dapat membuat peta Indonesia dengan informasi terkait dengan kondisi alam. Kemudian, dengan membaca, Ananda dapat membuat karangan berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelas. Setelah itu, dengan kegiatan mencari informasi, Ananda dapat membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Jadi, hari ini kita akan mempelajari 3 materi, yaitu peta Indonesia terkait dengan informasi kondisi alamnya, kemudian membuat karangan berdasarkan ide pokok dan kalimat penjelasnya, dan membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Ananda soleh-soleha, masih ingatkah Anda tentang lagu Nenek Moyangku? Ayo, siapa yang masih ingat? Nenek moyang kita ternyata memang seorang pelaut yang andal. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kira-kira untuk apa ya mereka berpindah? Nah, tentunya untuk berdagang, untuk mencari penghasilan. Nah, di Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, negara kita ini terdiri atas pulau-pulau yang ribuan banyaknya. Antara pulau satu dengan pulau yang lainnya
dibatasi atau dipisahkan oleh lautan. Ananda soleh soleha, kekayaan alam Indonesia juga tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, kekayaan alam Indonesia tertuang dalam bentuk peta kekayaan sumber daya alam. Coba Ananda perhatikan gambar peta berikut ini. Nah, ini adalah peta hasil bumi dan laut Indonesia. Jadi, Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Ananda soleh soleha, Indonesia selain dengan kekayaan alamnya yang melimpah, Indonesia juga terkenal dengan keindahan alamnya. Di Indonesia terdapat deretan pegunungan yang tinggi menjulang, perbukitan yang terhampar di padang rumput, dan pantai dengan ombak yang membiru. Contohnya yang ada di Bulukumba, Pantai Bira. Kelihatan sangat indah, bukan? Seperti Pantai Kuta yang ada di Bali, perkebunan stroberi, perkebunan teh yang ada di daerah-daerah pegunungan. Semua itu merupakan contoh kenampakan alam. Lalu, apa yang membedakan antara kenampakan alam dengan kenampakan buatan? Sebagai bahan informasi untuk Ananda, coba Ananda buka buku tematiknya, halaman 57. Di sana ada sebuah teks dengan judul Ragam Kenampakan Alam dan Buatan. Coba Ananda baca dengan baik. Semoga saja teks tersebut dapat membantu pemahaman Ananda tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Oke, setelah Ananda membaca bacaan tadi, otomatis sudah terbayang bukan apa yang dimaksud kenampakan alam dan apa yang dimaksud kenampakan buatan. Apa saja contoh-contoh kenampakan alam dan apa saja contoh-contoh kenampakan buatan. Sebagai bahan evaluasi untuk Ustazah, silakan Ananda membuat sebuah peta pulau-pulau yang ada di Indonesia, entah itu Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Pilih satu pulau saja, kemudian lengkapi dengan kekayaan alam, kenampakan alam, dan kenampakan buatannya. Setelah itu, Ananda membuat sebuah video dengan mempresentasikan peta yang telah digambar, beserta dengan informasi kekayaan alam, kenampakan alam, dan kenampakan buatan dari gambar peta pulau yang Ananda buat. Indonesia selain terkenal dengan keindahan alamnya dan kekayaan alam yang melimpah, ternyata Indonesia juga kaya akan keberagaman umat beragama dan keberagaman flora dan faunanya. Nah, ada yang tahu tidak ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ya, ada 6, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu. Nah, kerukunan antar umat beragama ini sudah terjalin sejak dulu, dan hal ini juga menjadi salah satu kekuatan bangsa kita. Ananda soleh-soleha, selain Indonesia kaya dengan keberagaman umat beragama, Indonesia juga kaya dengan keberagaman flora dan faunanya. Kira-kira, kenapa flora dan fauna yang ada di Indonesia beragam? Ada yang tahu tidak? Ataukah ada yang tahu tidak flora itu apa dan fauna itu apa? Ya, flora adalah beragam jenis tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna beragam jenis hewan. Ananda soleh-soleha, kita harus bangga dan bersyukur tinggal di Indonesia. Mengapa demikian? Karena Indonesia terkenal dengan keindahan alamnya, kekayaan alam yang melimpah, keberagaman umat beragama, serta keberagaman flora dan faunanya. Sungguh indah, bukan? Nah, menjaga kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu contoh nilai luhur bangsa Indonesia. Negara kita memiliki dasar negara yang digali dari nilai-nilai luhur nenek moyang Indonesia.
Nilai-nilai luhur yang dimaksud adalah nilai-nilai yang pernah dikembangkan pada masa kerajaan Nusantara. Namun, nampaknya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia pada masa modern seperti saat sekarang ini sudah mulai pudar akibat budaya asing yang masuk. Oleh karena itu, nampak sekali adanya perubahan perilaku atas nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab. Oleh sebab itu, sudah selayaknya Ananda sebagai generasi penerus bangsa mengamalkan nilai luhur Pancasila. Bagaimana? Sudah siap belum mengamalkan nilai luhur Pancasila? Sebelum itu, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tiap sila-sila Pancasila. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah pernah menyebutkan nilai-nilai atau sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Sila pertama Pancasila melambangkan bintang. Sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila yaitu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Selanjutnya, sila kedua. Sila kedua Pancasila melambangkan rantai. Nah, sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila yaitu mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan. Kemudian, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sila ketiga Pancasila melambangkan pohon beringin. Sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila yaitu bangga dan cinta terhadap tanah, air, dan bangsa. Kemudian, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya, sila keempat. Sila keempat Pancasila melambangkan kepala banteng. Sikap yang mencerminkan sila keempat Pancasila yaitu menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian, menghargai hasil musyawarah. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu sila kelima. Nah, sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila yaitu peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Nah, bagaimana dengan sikap yang Ananda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah sesuaikah dengan nilai luhur Pancasila? Hanya Ananda yang tahu. Coba Ananda perhatikan tabel berikut. Nah, pada tabel ini, coba Ananda catat kira-kira perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang terdapat di sekolah apa saja, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang terdapat di masyarakat apa saja, dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di rumah apa saja. Kemudian, tuliskan perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di sekolah, di masyarakat, dan di rumah. Setelah itu, Ananda foto atau dokumentasikan dan kirim kepada Ustazah untuk dinilai ya. Syukron. Selamat belajar Ananda dan semangat terus dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.